Oke teman-teman, sore hari ini saya mau membersihkan burung biasanya ya jam segini. Min, up, good, lan, makan. Oke, aduh, gimana? Ya, ini, jangan takut. Ini burung rengganis baru aja. Makan. Takut tergaris. Biarkan saja.
Jadi ini namanya burung rengganis, teman-teman. Kita arahkan sana ya. Kita zoom. Nah, dia baru sekitar 3 minggu. Dia baru tak rawat sekitar 3 minggu. Ibunya. Lumayan gacor kalau pagi, kalau siang ada suara getaan dikit dia nyaut. Cuman ini karena muda hutan jadi buntutnya rusak. Tapi udah mulai pada lepas, mau ganti dorong bulu. Kemarin sempet saya furkan, saya kasih fur, dia makan fur, tapi kayaknya furnya ketinggian. Soalnya saya punyanya di rumah itu ada renja, ada si gunting gitu ya. Jadi mungkin mix furnya itu proteinnya ketinggian, tadi dia mencret, sempet sakit ngembung gitu ini anak ini. Terus tapi dokoh makannya walaupun gembung, cuman dia sempat sakit mencret gitu ya kotorannya ya. Terus ada matanya itu kayak iritasi gitu, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri sini gitu. Namanya seperti ini, seperti cicak rawa ya guys. Kalau namanya model postur sama coraknya cicak rawa juga begitu, cuman dia agak lebih coklat, ini lebih hijau, tapi blorok-bloroknya sama, cuman besar cicak rawa. Karakter roprolnya spontan, patah-patah spontan tapi sering. Kalau terujukan kan ropel panjang, kalau ini patah-patah tapi keras, langsung keras, petik. Nanti bisa coba dilihat di YouTube yang sudah gacor itu. Nah, ini penampakannya. Dia gampang mapan ya guys, gampang adaptasinya, gampang. Cuman makanannya dia pengennya pakai fur yang biasa-biasa aja, bisa SKM, bisa leopard coklat di mix sama hijau dicampur gitu, tapi leopard aja gitu, terus sama pisang gitu. Kalau untuk serangga dia nggak bisa kebanyakan guys, kalau kebanyakan ya pasti ada bedanya ya. Kalau kebanyakan mencret anak ini, jadi kalau jangkrik itu maksimal 2 aja itu udah gacor, udah cukup mungkin ya, pagi aja gitu 2, sore 2 atau sore 1 gitu udah cukup buat dia. Jadi dia tuh gampang gacor. Kalau ada suara apa aja, burung apa aja yang keras, pasti nyaut, langsung ropel. Suaranya ropel patah-patah gitu, tuktik tiduk petik gitu suaranya guys, nadanya. Tapi kencang, nadanya kencang. Nampak ya, bulu ekor ada yang mau lepas, kurang bulu, tapi bengkak di mata udah sembuh. Saya kasih vitaminnya pun enggak efektif ya, ternyata kasih Vitacik atau vitamin apa gitu, jadi orang yang penting buah. Jadi kemarin tuh sempat saya kasih buah doang gitu ya, tetap di situ, tapi tetap saya kasih buah doang, ada buahnya, sama air juga putih, air putih juga saya kasih air galon, kalau enggak air aqua botol gitu ya, yang original ya, yang bukan air sumur. Nah itu berangsur-angsur sembuh, membaik kurang lebih 2 minggu guys. Ini udah 2 minggu ini dia udah agak membaik, mau bunyi-bunyi, kalau ada suara keras mau bunyi-bunyi, pagi bunyi-bunyi, tandanya dia tuh rajin bunyi, berarti sehat. Nah, ini udah agak gembung karena sore ya guys, jadwalnya dia tidur, dia tertib kalau tidur itu. Kalau sore ya anteng, tapi nanti kalau ada getaan atau sesuatu suara yang keras gitu bunyi dia. Terus yang kedua, ini burung nggak tahu udah karena terbiasa atau belum. Kalau untuk tipe-tipe kayak ini terujukan, terus burung-burung buah yang istilahnya ya semi ya, bukan fighter ya, itu kalau dikerodong dia malah bingung guys, jadi adaptasinya lama, harus jinak dulu baru nanti diajari kerodong. Tapi sesekali cuman tak kerodong, cuman resleting nggak tak tutup, dan dia biar biasa aja. Jadi ini aku misalnya main kemana pengen tak bawa dia gitu, dia nggak takut kalau tak tutup kurungannya, nggak kelabaan gitu. Tapi dikerodong juga anteng, cuman kayak bingung, kayak ada apa ya, gerak-gerik yang dia sendiri itu. Menurut saya ini burung kok bingung ya, kayaknya takut gimana, kurang berani gitu ya. Tapi kalau dia sering lihat
di lokasi seperti ini ya, ada orang, dia cepat sekali jinaknya. Ini termasuknya mapan, dia nggak ngeruji, nggak apa ya, mapan tuh. Ini saya dekat sekali, paling jarak 1 meter. Kursi yang buat kamera. Nah, ini adalah burung pemula yang gampang gacor, paling gampang gacor dibanding burung lain. Misal kasih buah, pepaya, biasanya pisangnya juga cuma saya separuh ya, jangan kasih utuh ya. Soalnya apa? Biar dia makan pisang, ketika pisang habis dia makan pur. Jadi bukan hanya serat aja, jadi kandungan protein dalam pur, dalam kadar apa-apanya dalam pur itu juga masuk ke tubuhnya biar dimakan. Cuman saya saranin jangan pakai pur yang istilahnya pakai tepung jangkrik untuk naikin protein, untuk pur lele dan lain sebagainya. Jangan ya, pur proto jangan proto bubuk istilahnya, jangan dicampur, dia gampang mencret, dia sensitif itu pencernaannya, masih kuat rujukan sama si rengganis ini. Dia hanya biasa-biasa saja, perawatannya minta yang biasa-biasa, pur biasa ya, SKM aja sama pisang. Nanti paling kasih jangkrik 1, telur Hongkong 1, udah cukup buat dia. Kebanyakan dia nanti bisa bengkak di itu kayak kemarin, kalau protein ketinggian bengkak di daerah pelipis mata, kalau enggak kanannya kiri. Tapi nanti kempes sendiri ketika tidak dikasih EF. Pisang aja, jangan dikasih EF. Nah, nanti kalau dia udah agak enggak nanti dikasih EF, cuman jangkrik 1 saja dicoba dulu, dilihat kotorannya. Ini kotoran udah mulai membaik, kering beberapa hari ini, dia udah mulai kletik gitu, ada terujukan atau penjak saya bunyi dia udah nyaut, udah santuy ya, cepet ya. Ini belum tak mandikan guys, karena dia burung baru. Tadi pagi saya menangi tapi saya tidak sempat video dia mandi. Dia udah mandi di cepuknya tadi pagi. Saya baru tahu tadi, sejak pertama kali beli dia bunyi terus sampai dia meriang, nggak bunyi 2 minggu. Kemarin 2 hari ini udah mulai bunyi. Tadi pagi saya lihat mau berangkat kerja, karena saya keburu-buru, saya lihat dia mandi di cepuk. Tadi dia udah adaptasi. Tandanya burung baru jangan dimandikan kalau dia udah mau mandi sendiri atau cuci muka di cepuk itu. Nah itu nanti seminggu atau 2 minggu ke depan nanti di setel mandi. Misalnya sampean pengen punya kegiatan minggu bisa dimandikan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia belum mau mandi sendiri, jangan dimandikan guys, soalnya nanti tambah gelabaan, tambah stres. Walaupun dia udah mapan, ketika kita deket biasanya gelabaan. Beda sama burung fighter, tapi burung fighter juga kalau saya didiknya gitu ya. Nanti kalau dia udah mapan, baru kita misalnya belum mau buat lomba, setel lomba. Tapi saya sendiri kan ini pecinta burung rumahan ya, jadi yang penting bunyi, ablaan. Ada beberapa yang di kerodong itu biasanya yang kalau bunyi keras itu Sri Gunting. Terus takutnya nanti nakutin burung-burung kecil ini ya. Tapi nanti lama-lama juga penyesuaian, dia udah mau bunyi-bunyi dekat Sri Gunting. Memang saya buat gelunding Sri Gunting aslinya, cuman Sri Gunting kan meskipun dia bukan burung pemburu, tapi face-nya kan seperti pemburu. Kalau burung cendet, pentet memang pemburu, dia mau makan daging burung kecil, dia mau berburu. Kalau Sri Gunting tidak, dia hanya sebatas membatasi teritorinya saja, mengusir. Tadi dia nggak mau makan burung kecil, disaut dimakan dagingnya, nggak mau, karena dia bukan keluarga dari alap-alap ya. Nek pendet itu masih keluarganya alap-alap, awar. Kalau ini kan orang Jawa bilang awar-awar, black gintong apa ya, yang Sri Gunting, banyak banget Sri Gunting jenisnya. Tapi Sri Gunting bukan pemakan daging, dia full serangga, insektivora dia. Meskipun kadang ya mau minum manis apa gitu, suka dia minum manis, tapi insektivora, pure insektivora, serangga. Sama kayak berenjak ya, tapi berenjak kadang masih mau pisang ya, kalau dikasih pisang yang udah matang. Berenjak itu mau pisang guys, apalagi berenjak lumut ini mau buah dia. Cuman ya dikit, harus dibiasakan dari awal. Soalnya di liar saya pernah lihat berenjak itu makan jambu biji yang merah, jambu kristal merah itu. Oh berarti mau buah.
meskipun dia juga karakternya Prinia Ciblek itu karakter sama Berenjak masih dalam satu ordo full EF, jadi walaupun ngepur tetap full EF, enggak sama aja sih, modi full EF modi full, cuman kan untuk nambahin serat dan lain sebagainya enggak full protein gitu lah, kita kasih fur, tambahan fur, jadi yang EF nya itu malah furnya sebenarnya. Nah, begitu aja. Kalau untuk burung rumahan harian, kalau burung romba mungkin nanti speknya, settingannya, cara merawatnya beda karena saya orang karyawan, jadi ya nggak bisa guys kalau suruh pagi harus burung dan lain sebagainya, karena kita perlu siap-siap buat kerja, mandi, siap-siap bekal, siap-siap apa, nyiapin kendaraan gitu ya. Jadi lah pagi ya cuman mandi, buat kopi, rokok, kasih EF buat mereka karena sore udah saya kasih, tadi pagi tinggal ngasih EF aja, sama lihat-lihat, dengerin suaranya dia, mantau dia, oh dia setelannya perawatannya seperti ini, bukan setelan buat gacornya ya, perawatan yang penting sehat, dilihat dari kotoran, terus bulunya nggak beladus, nggak jembrung, nggak jebring-jebring kayak pitik walik, nggak patah-patah, nggak kusam gitu ya. Kalau itu nanti bisa kita yang nyeting furnya, jadi biar bulunya halus, mengkilat gitu. Kalau hijau ya hijau, zaitun ya zaitun, kuning ya kuning gitu. Nanti ada kadar serat yang harus dinaikin apa, jadi nanti di fur saya itu juga ada 5 jenis, jadi ini untuk terujukan ke podang biar bulunya kuning bagus gitu ya. Nah itu, oh ini proteinnya cukup rendahan aja, biasa saja cukup, tapi zat besinya ditambahin atau serat apa perlu ditambahin selain dari buah, nanti dicampurin ke fur atau pakai fur yang ini buat campuran, misalnya ini bahan dasarnya kan SKM sama leopard, campurin yang jenis-jenis rumput laut gitu buat serat, biar kotorannya tuh pasta ya, istilahnya gumpal bener-bener gumpal, nanti cepat kering gitu, nggak mencret gitu ya. Biar pas, namanya burung rengganis. Nah. Dia mencari sini. Nah, kayak labak nih ya. Nah, oke. Selesai. Lagi.